Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi sepertinya sedang memasak banteng di Jawa Barat, teman-teman. Kemarin atau beberapa hari yang lalu, fraksi PDIP di Jawa Barat, di DPRD Jawa Barat, itu walk out ketika rapat paripurna. Konon katanya sih tersinggung atas ucapan Kang Deddy Mulyadi. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa proses walk out-nya dan seperti apa pidato Kang Deddy Mulyadi yang membuat PDIP ini kebakaran jenggot semuanya, teman-teman. Aduh, ternyata Kang Deddy sangat powerful ya. Ternyata beliau ya, nanti akan kita lihat statement Kang Deddy Mulyadi. Dan terakhir ada video di mana Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM karena memasukkan anak-anak ke barak militer. Aduh. Ini semakin menarik saja nih Jawa Barat ya. Sepertinya isu-isu dan pamor Jakarta sebagai ibu kota yang saat ini masih menjadi sentral katanya ya kan, itu semakin tergerus oleh Jawa Barat. Nah, pamor Jawa Barat ini meningkat pesat selama Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur, teman-teman. Jadi fokus orang sekarang itu pandangan orang secara politik bukan ke DKI, bukan ke Jakarta, tapi ke Jawa Barat, teman-teman. Dengan kebijakan yang sat-set Kang Deddy Mulyadi sepertinya membuat ya Pramono Anung semakin kehilangan pamor gitu, kehilangan pandangan masyarakat di tengah perpolitikan Indonesia. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tersinggung pernyataan Deddy Mulyadi, fraksi PDIP DPRD Jabar walk out. Waduh. Paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walkout yang dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan pada Jumat siang. Mereka kecewa dengan pernyataan Deddy Mulyadi yang dinilai melecehkan lembaga DPRD. Fraksi PDIP merasa kecewa dengan pernyataan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, salah satunya saat musrenbang di Cirebon beberapa hari lalu. Nah, nanti akan kita dengarkan seperti apa pernyataannya ya. Apakah benar pidato Kang Deddy Mulyadi itu merendahkan, mencemarkan nama baik DPRD Jawa Barat? Nanti akan kita dengarkan, teman. Menanggapi hal tersebut, orang yang akrab disapa KDM ini mengatakan setiap orang dan fraksi partai politik berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik masing-masing. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Siapa tuh? Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Waduh. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Waduh. Jadi tadi salah satunya ketika musrembang di Cirebon. Nah, ini Kang Deddy lagi bahas musrembang Cirebon juga nih. Dengarkan baik-baik, teman-teman ya. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa. Betul. Dan untuk siapa. Saya tidak punya rasa takut apapun. Nah, ini pidato Kang Deddy Mulyadi yang membuat fraksi PDIP walk out, teman-teman. Ketika di Cirebon, musrembang di Cirebon. Nah, kalian dengarkan baik-baik. Tadi kan Kang Deddy Mulyadi dituduh merendahkan, mencemarkan nama baik DPRD. Nah, kita dengarkan ya. Nanti kalian komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah, oke? Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi. Saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai siwi siri, sebagai seret pajajaran, aing hayang ninggali Sunda nanjir di lembur masyarakat. Ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada Pak, nanti perubahan anggaran Pak, nanti APBD tahun 2006 Pak, itu akan saya lakukan lagi Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit. Bentar, teman-teman. Kalau kita lihat pidato Kang Deddy Mulyadi, ini mirip-mirip dengan pidato-pidato dari Pak Prabowo.
Iya nggak sih? Pak Prabowo itu setiap pidato, walaupun dibuatkan teksnya oleh timnya ya kan, oleh orang-orang di lingkaran Pak Prabowo, oleh Setnek atau siapapun itu, tidak pernah dibaca oleh Pak Prabowo. Beliau selalu berbicara dari hatinya gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi ketika saya lihat pidatonya itu mirip dengan Pak Prabowo, teman-teman. Dia tidak membaca teks, dia tidak membaca contekan dan lain sebagainya. Beliau berpidato dari lubuk hati yang paling dalam. Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon goreng, gubernurna lain bapak aing tapi bapak terek. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten, kunang jalan kabupaten nggak mau ke aing nggak disiap, kunang nggak mau kabupaten. Iya, kalau jalan kabupaten mah urusan Pak Bupati ya kan. Kalau jalan provinsi ya urusan gubernur. Nah, itu baru tepat itu. Jadi jangan salah alamat juga kalau mengkritik gitu. Dan kalau kita dengarkan sekilas Pak pidato dari Pak KDM, ya memang beliau sedikit mengkritik DPR, mengkritik kinerja DPR. Dan ini sebenarnya sah-sah aja. Masa ya DPR nggak boleh dikritik ya kan? Menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang. Gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri. Gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit. Gubernur tidak ngurus sungai yang kotor. Gubernur tidak ngurus tawuran. Gubernur tidak ngurus anak mabok. Gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras. Gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur gawe duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya, bukan dibalik. Ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik. Ayo digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir sebagai sewesi-wesi sebagai seket-seket Pajajaran. Aing hayang ningali Sunda nanjir di embur nasorang. Wow. Wow, ini pidato luar biasa juga ya. Saya langsung teringat Pak Prabowo loh kalau pidato, ngelihat KDM pidato nih. Mirip-mirip gitu ciri khasnya, berapi-apinya, tidak membaca teksnya. Jadi betul-betul beliau ngomong, beliau berpidato dari hati. Betul-betul itu unek-unek beliau gitu. Bukan yang sudah diatur, yang sudah dituliskan, yang sudah dirangkumkan. Dan ini sangat luar biasa teman-teman. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang tanpa ada dusta gitu, tanpa adanya poles memoles. Ya apa adanya aja seperti KDM. Ini luar biasa nih. Dan tadi ya di awal video memang KDM sedikit mengkritik, lagi-lagi ya, sedikit mengkritik DPRD Provinsi Jawa Barat. Tapi kan ya masa iya sih DPRD Jawa Barat nggak bisa dikritik gitu ya kan, nggak bisa di autokritik, ya harus dong. DPR juga ya harus bisa mengkritik KDM, ya sama aja teman-teman. Jadi jangan tersinggung lah.
Ini negara demokrasi ya kan. Dan tadi KDM juga sudah ngomong di video kedua tadi. Ya katanya diundang nggak datang dan segala macam. Dengar sendiri tadi kan KDM ngomong apa. Ya unek-unek dalam hati lah teman-teman. Saya tidak berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi. Saya ingin memperlihatkan di sana sudah ada pemimpin yang membela kebenaran rakyat. Kang Dedi, ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Dedi. Masukin ke bara Kang Dedi. Kang Dedi masukin Ayu Ting-Ting. Kang Dedi, kayaknya udah mulai stres deh Kang Dedi. Angkut Kang Dedi, masukin ke bara Kang Dedi. Nih nonton drakor mulu nih Kang Dedi nih, males ngobrol nih. Dari tadi nih Kang Dedi, masukin ke barak militer nih Kang Dedi nih. Ivan Gunawan ngadu ke Deddy Mulyadi ya kan. Lucu banget. Ayo, kalau lagi makan jangan sambil nonton drakor ya. Dibalas pula sama Kang Deddy Mulyadi videonya ya kan. Dijawab pula videonya. Aduh, ini KDM nih. Aduh. Nanti salah nyuapin. Bukannya nasi yang masuk ke mulut, nanti handphonenya yang masuk ke mulut. Ayo, kalau masih makan sambil nonton drakor terus, nanti tinggal pilih mau dibawa kemana. Mau dibawa ke barak militer atau mau dibawa ke kantor KUA. Mau dibawa ke kantor KUA ya kan. Tadi dilaporkan ke Komnas HAM karena program pelatihan anak di barak militer oleh TNI. Abaikan saja orang itu Kang Deddy, mungkin pengen viral. Bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak sebentar. Atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Ada seorang punya ide membawa ke dalam lingkungan yang kondusif. Lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya. Apakah itu salah? Betul, Itu Kak Seto, melibatkan betul. anak dalam militer itu pidana 5 tahun penjaranya. Melibatkan anak dalam militer 5 tahun penjaranya. Iya, kalau lu ngajarin anak itu menembak, lu ngajarin anak itu latihan paramiliter, itu baru anak masuk militer. Kalau ini kan dididik seperti bela negara. Ini kadang-kadang orang-orang ini, aduh, otaknya di mana gitu ya kan? Ini Unsurnya dikhawatirkan, makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan terbuka peluang yang sangat luas terjadi HAM memiliterisasikan pendidikan. Militer itu bukan menjadi tujuan, ya, terkait dengan pembinaan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Ini Pak Adel Setiawan ini jago banget loh, hebat banget ini. Hebat. Dia mendidik Hebat. anak pasti luar biasa. Karena apa, kelihatan ya dari etika berbicaranya bersanding dengan Kak Seto ya di TV itu, etikanya luar biasa. Dia suka banget membantah ya. Kak Seto lagi ngomong, udah dibilang sebentar ya, sebentar saya menjelaskan dulu ya opini Motong-motong. Kak Seto. Ini dibantah, dipotong terus gitu. Itu kan Nah, bagusnya tadi bapak itu yang masuk barak militer. Wajib militer dia kan. ketika Pak Adel Setiawan canggih punya. Tapi aku yakin ya, kalau soal mendidik anak, membina anak, pasti Kang Ono Surono sama Pak Adel Setiawan ini pasti panutan punya. Mereka udah cocok gabung di satu partai lah mungkin. Partai apa tuh? Pak Adel Setiawan habis ini bisa masuk PDIP mungkin. Ya, dibandingkan dengan Kak Seto ya sama Kang Deddy Mulyadi, apalah tentang anak-anak. Nggak ada yang tahu, mereka yang paling jago. Betul, ya kan? betul. Katanya melibatkan anak dalam militer. Emang anak-anak ini dikirim ke Papua, dikirim ke wilayah perbatasan. Di sana cuman dilatih, bos. Ngomong apa sih ente ini? Ngomong apa sih Tapi ente? aku masih terkagum-kagum dan sangat salut sama Pak Adel Setiawan karena dia mau bersusah-susah untuk khawatir, ya. Walaupun anaknya nggak ada di barak militer itu, tapi dia khawatir terhadap anak-anak orang lain. Betul, perhatiannya luar biasa Ya, itu. menurutku ya, yang kayak Pak Adel Setiawan ini harus dirangkul oleh Kang Deddy Mulyadi, ya, agar menjawab semua kekhawatiran dia itu. Jadi Pak Adel Setiawan ini harus dikasih jabatan,
ya oleh Kang Deddy, yaitu jabatannya Panglima. Biasanya Pangdam, Pangkostrat, ya. Ini dia Pangwas. Panglima pengawas. Panglima pengawasan anak di barak militer. Nah, cocok kan? Siapa yang setuju? Cocok kali. Tapi emang ini teman-teman, Kang Deddy itu memasukkan anak-anak ini ke barak militer. Itu bukan dilatih militer, bukan dilatih untuk menjadi tentara, bukan dilatih untuk menggunakan senjata, bukan dilatih untuk dikirim ke perbatasan. Mereka dilatih kedisiplinan, cinta tanah air, cara menghormati orang tua dan lain sebagainya. Kan itu yang dilatih, utamanya kedisiplinan gitu. Karena orang yang disiplin dalam hidupnya, rajin, disiplin, bersih, cinta pada negara, cinta dan patuh terhadap orang tua, insya Allah hidupnya akan sukses, teman-teman. Itu aja kuncinya. Makanya itu yang dilatih mereka. Bukannya dilatih merayap, merangkak, jungkir balik, naik turun gunung. Bukan. Ini orang-orang nih, Kak Seto sudah meninjau langsung. Dan Kak Seto tadi ngomong bagus, dilatih disiplin, cinta tanah air, bela negara, itu bagus. Aduh, Komnas HAM juga sudah meninjau. Bagus katanya. Ya inilah, sedikit-dikit kalau bersinggungan dengan militer, dibilangnya militeristik, dibilangnya militerisme. Aduh, udahlah, jangan terlalu kaku gitu. Ini sudah tahun 2025, bukan lagi tahun 1970-an. Udah modern, semua itu bisa dicek, bisa dilacak, bisa diawasi. Jadi gak perlu takut. Buktinya anak-anak ini banyak yang dulunya nggak dengar orang tuanya, banyak yang dulunya mungkin membangkang kepada orang tuanya, sekarang sudah mulai sadar, sudah mulai sayang sama orang tuanya. Untuk yang sering tawuran mungkin sudah sadar, cinta tanah air, cinta sesama, menghargai sesama, cinta terhadap bangsa dan negara. Jadi tenaganya itu disalurkan di barak militer, disuruh mungkin kalau dia mau lari silahkan lari, jungkir silahkan jungkir, ya kan. Kalau dia mau menyalurkan energinya, ini saya mengkutip apa yang dikatakan oleh Pak Pramono Anung, yang katanya energi anak-anak yang suka tawuran ini kan harus disalurkan. Jadi Pak Pramono Anung mau menyalurkan energi anak-anak ini di salawatan. Anak yang suka tawuran disuruh salawatan, aduh. Habis salawatan bontrok lagi ya kan. Aduh, emang ya, kasihan juga ke Jakarta ngelihat Jakarta ini selalu dijadikan pembanding dan juga antitesis dari Jawa Barat. Setiap ada kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang bagus, itu ditanya lagi ke Pramono Anung, apakah Bapak mau masukkan anak ke barak militer? Apakah Bapak mau memutihkan pajak kendaraan? Jadi selalu dijadikan antitesis. Jadinya pamor Jakarta ini menurun, teman-teman. Aduh, sekarang Jawa Barat ini lebih di atas dari DKI. Aduh, luar biasa yang Kang Deddy Mulyadi ya. Dan terkait dengan PDIP yang walkout tadi ya, gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi di video yang kedua ketika beliau ngomong di atas mobil, dan juga pidato dari Kang Deddy Mulyadi ketika musrembang di Cirebon? Karena kan ini yang menjadi persoalan yang membuat DPRD fraksi PDIP Jawa Barat itu tersinggung, teman-teman. Tapi ya sebenarnya sah-sah aja, wajar-wajar aja ketika Kang Deddy Mulyadi memberikan kritik, memberikan komentar terhadap DPR. Ini kan wajar. Dan DPRD juga boleh mengkritik gubernur. Jadi sama-sama aja, teman-teman. Semuanya sama gitu, nggak ada bedanya. Saling mengkritik atau kritik itu bagus. Tapi jangan sampai masuk ke hati gitu, sampai walkout lah dan segala macam. Aduh, kasihan banget. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.